Oke, welcome to Total Politik. Hari ini gua dengan dua kamera. Ya, itu satu, dua, satu, dua. Nora. Dan hari ini gua mau ngebahas seputar Pilpres 2024 nanti. Oke, salah satu isu yang paling banyak dibicarakan di jelang Pilpres 2024 nanti adalah kemana arah endorsement Presiden Joko Widodo. Ini berminggu-minggu Total Politik membuat diskusi di berbagai macam tempat, baik itu yang kami adakan sendiri maupun yang bersama Detikcom di Adu Perspektif. Isu ini selalu menjadi bagian pembahasan yang paling banyak dibicarakan. Ya, pada faktanya memang seorang presiden harus berdiri menjadi seorang yang independen, menjadi pejabat negara yang independen yang tidak mengintervensi pertarungan. Namun di sisi lain, Presiden Jokowi adalah seorang subjek politik sebagai seseorang yang duduk di puncak kekuasaan di negara Indonesia gitu. Jadi kemanapun arahnya, kemanapun dukungan dari Presiden Jokowi tentu akan sangat menentukan bagaimana hasil Pilpres nanti. Apalagi di 2024 nanti akan ada lebih dari 250-an itu daerah yang akan dipimpin oleh PLT, ya, kabupaten kota, dan hampir seluruh provinsi juga dipimpin oleh PLT gitu. Jadi yang mana itu adalah orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah pusat. Jadi endorsement seorang presiden itu akan sangat signifikan menentukan hasil pemilu nanti gitu. Nah, tapi yang banyak diambil kesimpulan secara cepat oleh orang-orang langsung menyimpulkan bahwa yang mendapatkan endorsement dari Presiden Jokowi adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo gitu. Karena apa? Gue juga nggak tahu kenapa Gubernur Ganjar yang dianggap sebagai representasi utama dari Pak Jokowi. Kalau kita lihat dari hasil-hasil survei, memang mostly pemilih Pak Jokowi juga memilih Ganjar Pranowo gitu sebagai presiden di 2024 nanti. Tapi apakah betul Ganjar adalah orangnya Pak Jokowi? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar gitu dari berbagai macam diskusi dan penelitian ya yang gue dapatkan. Memang banyak orang-orang yang ingin mengatasnamakan Pak Jokowi, termasuk relawan-relawannya Pak Jokowi gitu, beberapa itu mendukung Pak Ganjar gitu sebagai kelanjutan dari Pak Jokowi. Dan di hasil survei juga begitu, bahwa kelanjutan Pak Jokowi itu adalah Pak Ganjar. Tapi pada faktanya menurut gua belum tentu Pak Ganjar ini adalah orang yang di-endorse oleh Pak Jokowi, karena nggak bisa dibuktikan apa iya mereka sedekat itu. Itu satu. Pak Jokowi dan Pak Ganjar sama-sama orang Jawa Tengah memang, tapi yang satu adalah seorang pengusaha, yang satu memang profesional di partai politik, memang kader partai politik gitu dari awal gitu. Nah, dua orang ini menurut gue ya secara keyakinan kayaknya ya nggak deket-deket amat gitu sebenarnya ya. Kenal baik iya, berteman mungkin iya, satu partai iya. Tapi apakah sedekat itu bahwa Pak Jokowi itu adalah Pak Ganjar atau Pak Ganjar itu adalah kelanjutan ide-ide Pak Jokowi? Gue sih nggak terlalu percaya gitu. Tapi memang klaim pendukungnya Pak Jokowi itu beberapa memang sudah mengambil keputusan sendiri untuk mengatakan bahwa Pak Ganjar ini adalah kelanjutan dari Pak Jokowi gitu. Tapi apakah benar? Ya belum tentu gitu. Kalau menurut gue sih enggak. Tapi ya biar aman kita bilang belum tentu aja gitu. Nah, karena kedua adalah Pak Ganjar kan bukan orang yang merupakan arus utama di partai politiknya, di PDI Perjuangan. Yang mana kalau Pak Jokowi mengendorse Pak Ganjar, ini ada kerja berat itu. Yaitu harus meyakinkan Bu Mega gitu, memberikan dukungan kepada Pak Ganjar. Yang mana ini juga menjadi sebuah cost yang harus dibayar oleh Pak Jokowi apabila memang mau mengendorse Pak Ganjar gitu. Jadi menurut gua
kerjanya akan jadi lebih berat ketika Pak Jokowi ingin mengendorse Pak Ganjar karena memang bukan arus utama di PDI Perjuangan. Yang kedua, menurut gue yang juga penting untuk diamati adalah Pak Jokowi kekuasaannya akan habis. Kekuasaan Pak Jokowi akan selesai. Orang itu ada batasnya berkuasa. Tapi partai politik selama dia masih punya caleg, selama masih punya kursi di DPR, dia akan menjadi penguasa atau akan menjadi organisasi yang berada di kekuasaan secara terus-menerus selama negara ini masih ada gitu. Jadi Pak Jokowi yang kekuasaannya temporer itu akan mengambil resiko yang sangat besar juga ketika dia harus berhadapan dengan partai politik yang kekuasaannya selamanya dalam tanda kutip gitu, selama negara ini masih ada. Maka Pak Jokowi partai politik juga pasti akan tetap berkuasa gitu. Jadi ketika kekuasaannya habis, bermusuhan dengan partai politik akan membuat Pak Jokowi kehilangan banyak hal, ya. Terutama sekarang kalau kita lihat anak dan menantu beliau itu juga seorang pejabat publik dan punya hubungan yang cukup dekat dengan PDI Perjuangan gitu. Bahkan Mas Gibran kader PDI Perjuangan dan Mas Bobi itu juga kader PDI Perjuangan kalau gue nggak salah. Nah, ini yang lagi dihadapi oleh Pak Jokowi gitu. Jadi kalau memang kedekatan pribadi memang benar dengan Pak Ganjar, taruhlah asumsi pertama gue salah, ya memang dekat banget, sobi banget, bestie banget Pak Ganjar dan Pak Jokowi gitu. Tapi secara hitung-hitungan politik menjadi tidak masuk akal dan akan meninggalkan resiko yang sangat besar buat Pak Jokowi apabila tetap mendukung Pak Ganjar gitu. Nah yang ketiga menurut gue juga yang sangat penting adalah munculnya nama Pak Prabowo yang katanya di-endorse Pak Jokowi, dan kemarin Ketua Umum Projo Budi Aristiadi juga sempat menyebutkan nama Pak Prabowo sebagai calon presiden terkuat. Dan ini menurut gue adalah pilihan yang mulai realistis dari Pak Jokowi. Karena apa? Karena Pak Jokowi melihat ketika Pak Prabowo dimajukan, paling tidak dia udah hampir memenuhi syarat untuk mencalonkan sebagai presiden. Partainya punya 14% di parlemen. Jadi dia tinggal cari satu partai aja untuk menambahkan kekuatannya gitu. Dan Pak Jokowi tidak menghadapi resiko harus berhadapan dengan partai politik gitu apabila Pak Prabowo yang akan didukung. Ditambah lagi kalau Pak Prabowo yang maju jadi RI 1 sangat mungkin jadi RI 2-nya dari PDI Perjuangan sendiri, yaitu Mbak Puan gitu ya, yang mana hubungan Gerindra dan PDI Perjuangan sedang bagus-bagusnya gitu. Walaupun kemarin sempat deklarasi Gerindra PKB, menurut gue ini bagian dari permainan karena memang Pak Prabowo apabila dapat dukungan dari partai yang kuat di Jawa Timur, kemenangannya di Pilpres menjadi semakin bisa didapatkan gitu, semakin mungkin didapatkan di Pilpres apabila dia punya kekuatan di Jawa Timur. Nah, mendapatkan PKB itu menjadi salah satu bagian untuk mendapatkan Jawa Timur, dan PDI Perjuangan kuat di Jawa Tengah. Ya, makanya kalau koalisinya Pak Prabowo, PKB dan PDI Perjuangan itu bisa terbentuk, maka kekuatan mereka di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai lumbung suara terbesar di Indonesia tidak bisa dianggap remeh gitu. Jadi resikonya menjadi sangat kecil bagi Pak Jokowi apabila ingin mengendorse Pak Prabowo gitu. Dan Pak Prabowo udah punya modal awal sebesar 14% tanpa harus berkelahi dengan siapapun, tanpa harus bersetegang dengan siapapun gitu. Jadi ketika Pak Jokowi akan meninggalkan kekuasaan, transisinya bisa dilakukan secara smooth, secara bersih dan secara damai gitu ya. Tidak harus meninggalkan jejak, harus bersetegang dengan A, B, C, D, E, F, G yang mengakibatkan Pak Jokowi ketika sudah tidak berkuasa lagi, dia bisa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan orang yang sudah melanjutkannya. Apalagi
Ya seperti yang gue bilang tadi, ada 2 orang kerabatnya yang sekarang berada di dalam arena politik di Indonesia. Nah, itu ada 2 hal gitu. Nah makanya gue juga heran gitu ya. Kenapa orang nggak ada yang nyebut bahwa Puan tuh orangnya Pak Jokowi juga? Karena satu partai gitu, walaupun Bu Puan dekat dengan Bu Mega, memang anaknya Bu Mega gitu ya. Bukan berarti Pak Jokowi juga tidak dekat. Ya, mengingat tadi kepentingan Pak Jokowi di masa depan dengan adanya 2 kerabatnya yang punya hubungan dekat sama PDI Perjuangan juga sangat ditentukan ya nasibnya dengan Bu Puan, dengan kedekatan Pak Jokowi dengan Bu Puan dan Bu Mega juga gitu. Jadi menurut gua juga tidak ada alasan juga sebenarnya untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi berjarak dengan Bu Puan dan Bu Mega gitu ya. Terutama Bu Puan lah, karena disebut-sebut namanya akan ikut berkontestasi di 2024 nanti gitu. Jadi gua sih dalam konten ini ingin mempertanyakan aja bagaimana sih kenapa sih orang menganggap bahwa Pak Ganjar ini adalah orangnya Pak Jokowi gitu. Itu yang juga menjadi sebuah keheranan bagi gua gitu ya. Padahal kan sebenarnya ada banyak opsi dan Pak Jokowi juga belum pernah menyebutkan endorsementnya akan kemana, dan berbagai macam nama muncul ya yang membuat yang juga dianggap sebagai orang yang di-endorse sama Pak Jokowi ya, kayak Ketum Projo nyebut Pak Prabowo, dan sebagian relawan juga ada yang menyebut nama Pak Ganjar. Dari PDI Perjuangan sendiri ada Bu Puan, dari Golkar Pak Erlangga juga dianggap sebagai orang dekatnya Jokowi gitu. Jadi hari ini bisa 2 menurut gua kemungkinannya ya. Yang pertama, memang ada orang ya yang mengklaim nama Pak Jokowi, yang mana itu endorsement yang dia dapat dari Pak Jokowi itu dimanfaatkan gitu untuk mendulang popularitas dan juga mendapatkan dukungan dari berbagai macam kelompok elit. Tapi di opsi yang kedua gitu ya, artinya memang Pak Jokowi belum memutuskan satu nama pun yang akan dia endorse. Sehingga pertarungan bebas masih terjadi di antara berbagai macam orang gitu. Jadi banyak kemungkinan gitu ya. Nah ini yang perlu banget ya dilihat bagaimana sebenarnya antara Pak Jokowi, Pak Ganjar, Bu Puan, Pak Prabowo, Pak Erlangga gitu. Itu mungkin hubungannya ya mirip-mirip aja semuanya gitu. Mungkin hubungannya ya sama-sama aja ya. Mungkin termasuk juga Pak Anies gitu misalnya, karena Pak Jokowi juga datang ke Formula E ketika Pak Anies bikin acara gitu. Jadi gue ngelihat bagaimana sosok Pak Jokowi sekarang memang endorsementnya sangat diperebutkan ya. Ketika beliau endorsementnya sangat diperebutkan, beliau tidak mau memberikan statement yang bold, memberikan statement yang eksplisit gitu. Sehingga semua orang ini bertarung dan melakukan saling klaim satu sama lain. Tapi memang harus diakui secara elektoral di level pemilih itu nama Pak Ganjar yang paling diuntungkan gitu dari nama Pak Jokowi, dari kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi makin tinggi approval rating seorang kepada Pak Jokowi, nama Pak Ganjar pun elektabilitasnya makin tinggi. Tapi di level elit nama Pak Ganjar mungkin paling lemah di antara yang lain-lain ini karena perhitungan-perhitungan politik tadi gitu. Jadi gue juga mau bilang bahwa kenapa PDI Perjuangan mungkin agak sulit memberikan dukungan kepada Pak Ganjar hari ini gitu. Karena salah satu sebabnya adalah ya tadi itu elektoral tadi. Karena Pak Ganjar ini memang memanfaatkan atau memang didukung oleh pendukungnya Pak Jokowi, sehingga dia jadi little Jokowi gitu. Jadi Jokowi kecil. Yang mana di dalam Pilpres yang lalu Pak Jokowi itu cuma 55%. Sebagai incumbent 55% itu bukan angka yang hebat-hebat banget gitu.
Ya sebagai petahana, Pak SBY dulu sebagai petahana sempat tembus 60% gitu. Tapi Pak Jokowi di angka 55%. Yang mana kalau Pak Jokowi 55%, Little Jokowi agak sulit tuh untuk lewat dari 55% gitu. Bahkan menyamai 55% aja agak berat gitu. Makanya menurut gua di level elit pun kepercayaan terhadap Pak Ganjar sebagai penerusnya Pak Jokowi ini masih mengalami hambatan gitu. Masih mengalami keraguan-raguan di dalam elit, terutama di elit PDI Perjuangan gitu. Jadi sekali lagi kalau gua sih mau nyimpulkan bahwa apakah endorsement Pak Jokowi akan sangat berpengaruh di 2024? Sangat berpengaruh. Yang kedua, apakah Pak Jokowi sudah menentukan nama? Ya di level grassroots-nya sudah menentukan nama. Ya majority pemilih Pak Jokowi itu ke Pak Ganjar, ya. Dan sisanya pecah ke yang lain-lain. Ada Pak Erick Thohir, ada Pak Erlangga dan lain-lain. Tapi di level elitnya, gue sih ngerasa Pak Jokowi tidak akan ngambil resiko besar akan berhadapan-hadapan dengan partai politik. Karena tadi setelah beliau berkuasa pun masih ada kerabat beliau, anak dan mantu beliau yang berada di dalam arena politik yang akan berhadapan dengan partai politik. Dan risiko ini sangat besar, terutama ketika Pak Jokowi nanti sudah tak berkuasa lagi. Tapi kalau sekarang masih berkuasa ya orang akan baik-baik aja gitu ya. Akan oke Pak, maaf Pak gitu. Tapi kalau udah gak berkuasa mungkin ceritanya juga dia akan berbeda gitu. Jadi siapa penerus Pak Jokowi, endorsement Pak Jokowi menurut gua per hari ini endorsementnya itu belum ada. Dan Pak Jokowi belum yakin-yakin amat. Bahkan kepada orang yang didukung oleh majority pendukungnya sendiri yaitu Pak Ganjar gitu. Karena mempertimbangkan efek jangka panjangnya ke depan seperti apa. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.